Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang mengapa sih sejarah perlu dipahami dan diaktualisasikan. Nah, sebelum dari itu, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Herlijam. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini saya tidak sendirian loh. Ada teman-teman saya yang akan membawakan materinya. Nah, seperti apa biografi mereka? Siapa saja kah dia? Ini dia. Oke, yang pertama ada Ilham Aji Maulana. Ia lahir pada tanggal 31 Maret 2003. Ia lahir di kota Kabanjai. Untuk hobinya, ia suka ngerjain orang. Dan kemudian moto hidupnya adalah Life is a choice. Hidup itu pilihan. Wah, keren juga moto hidupnya si Ilham ini. Boleh lah. Stop it. Get some help. Selanjutnya ada Jihan Pahira. Ia lahir pada tanggal 27 Agustus 2004. Ia lahir di kota Tebing Tinggi. Untuk hobinya, ia hobi menggambar. Nah, itulah teman-teman saya yang akan membawakan materi pada kali ini. Oke, baik. Saya akan membahas sedikit tentang apa sih itu sejarah dan apa sih tujuan sejarah itu sebenarnya. Nah, sejarah itu adalah pengalaman hidup manusia yang dicatat dari masa lalu. Mempelajari sejarah berarti mengingat masa lalu. Mempelajari sejarah ini bertujuan agar pengalaman manusia, baik manusia lain ataupun diri sendiri, menjadi pelajaran, kemudian inspirasi, motivasi, dan sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan mendatang. Nah, penasaran dengan video selanjutnya seperti apa? Ini dia. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari kawan saya sini Jam. Jadi di sini kita akan langsung ada intinya ya. Kita akan membahas tentang kalau menurut beberapa ahli, seperti yang pertama nih ada J.V. Bridge. Nah, kalau kata beliau nih, sejarah adalah catatan tentang apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kalau lain nih, kalau kata W.H. Walsh, sejarah itu berfokus pada dokumentasi yang signifikan dan penting nih, penting bagi orang-orang. Nah, jadi kalau kata Walsh ini, sejarah itu hanya berfokus pada dokumentasi yang signifikan dan penting bagi orang-orang. Yamin nih, sejarah adalah ilmu yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan beberapa fakta yang dapat dibuktikan dengan fakta material. Nah, kalau di sini itu seperti candi-candi, penemuan-penemuan praaksara. Nah, itu kan karena itu hasil dari penyelidikan yang ditandai dengan fakta material. Nah, fakta material itu seperti hasil penemuan lah istilahnya. Hasil penemuan seperti kayak di Sangiran itu hasil penemuan tengkorak Homo soloensis atau Homo wajakensis itu Pithecanthropus, Meganthropus. Nah, itu hasil fakta materialnya, hasil penemuannya. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam inti pembahasan, yaitu mengapa sih kita harus mempelajari sejarah. Nah, di sini saya akan menjabarkan tentang manfaat kenapa kita harus mempelajari sejarah agar bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Yang pertama itu membantu memahami identitas. Maksudnya ialah dapat membantu dalam memahami identitas yang maksudnya itu dikaitkan dengan banyak hal yang berbeda-beda. Dari seperti itu identitas keluarga, identitas negara, kelompok, dan organisasi konstitusi. Yang kedua itu membantu memahami peristiwa terkini. Keuntungan mempelajari lebih banyak sejarah dapat membantu memahami peristiwa yang terjadi pada saat ini. Dalam hal ini, berbagai jenis peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu itu dapat menjadi cerminan yang terjadi pada saat ini. Misalnya nih, bagaimana sih perang di Eropa
menjadi penting dan mempengaruhi seluruh dunia, bahkan mempengaruhi kejadian peristiwa pada saat ini. Bagaimana Hitler memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya yang mempengaruhi pembentukan sistem politik di dunia saat ini. Nah, jadi sejarah itu mengapa kita penting memahami dan mempelajarinya, ya karena membantu kita dalam memahami peristiwa terkini dengan membaca atau mengetahui peristiwa di masa lalu. Nah, lanjut, menjadi warga negara yang berwawasan. Nah, jadi minat belajar sejarah tidak kalah pentingnya dengan minat-minat ilmu yang lainnya. Jadi, jika kita mempelajari sejarah, kita akan menjadi warga negara yang berwawasan tinggi. Sejarah dapat membantu orang menjadi warga negara yang lebih terinformasi melalui kemudahan akses yang dimilikinya pada saat ini. Nah, dengan kita mempelajari sejarah, kita menjadi warga yang berwawasan tinggi. Dalam hal itu, kita lebih banyak mengenal tentang sejarah-sejarah di negara kita maupun di dunia. Jadi, kita tidak salah mendefinisikan sebuah peristiwa itu begitu saja. Jadi, ketika kita sudah belajar sejarah nih, kita memahami sejarah, memahami peristiwa saat ini, kita tuh kaitkan lagi dengan sejarah yang lalu. Jadi kita tidak langsung mendefinisikan peristiwa itu terjadi begitu saja atau peristiwa itu seperti itu. Tidak, kita bisa lebih mengambil dari sisi kebaikan peristiwa itu atau keburukan peristiwa itu dengan belajar sejarah tadi. Oke ya. Yang keempat itu mengetahui peristiwa atau kejadian masa lalu. Nah, kita mempelajari sejarah itu tentu saja kita berkaitan dengan masa lalu. Jadi ketika kita mempelajari sejarah, kita jadi tahu tentang masa lalu negara kita, masa lalu Indonesia, masa lalu agama Islam mungkin, atau masa lalu dunia lah istilahnya, atau masa lalu praaksara lah, karena manusia sebelum mengenal sejarah atau nenek moyang kita terlebih dahulu. Jadi kita mengetahui sejarah tentang mereka gitu. Lanjut, terinspirasi oleh masa lampau atau sejarah. Nah, di sini ketika kita mempelajari sejarah tuh, jadi kita itu terinspirasi nih kita terinspirasi pada zaman dulu seperti apa sih. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal sejarah, ketika kita sudah memahami sejarah, ketika kita sudah mempelajari sejarah, kita dapat terinspirasi membuat ide-ide baru pada saat ini dengan hasil dari yang kita pelajari tentang sejarah tadi. Jadi kita bisa membuat hal-hal baru yang mungkin belum dibuat oleh orang pada saat ini. Nah, lanjut, manfaat sebagai profesi. Nah, di sini mempelajari sejarah itu bukan hanya kita untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah dahulu. Nah, ini bisa juga dijadikan sebagai profesi seperti itu. Seperti kita bisa menjadi guru sejarah, dosen sejarah, seorang arkeolog, seorang antropolog, filsafat, penulis buku sejarah, dan lain-lain sebagainya. Jadi sejarah itu tidak hanya mentok pada satu bidang sejarah saja atau hanya mentok pada kita mengetahui tentang sejarah, tapi kita juga bisa menjadi seorang guru atau dosen, atau menjadi seorang arkeolog, antropolog, filsafat, penulis buku, atau bahkan kita bisa menjadi seorang dokter dengan cara kita mempelajari sejarah dan kita juga mempelajari ilmu-ilmu tentang kedokteran tersebut. Jadi sejarah ini banyak sekali manfaatnya, bukan hanya sekedar kita mengetahui tentang sejarah. Jadi kita juga bisa belajar tentang orang-orang pada masa lalu untuk kita amalkan atau kita atau kita apakanlah sebagainya. Oke, lanjut. Yang ketujuh itu sebagai media pendidikan dan pembelajaran. Nah, sejarah merupakan salah satu media atau alat belajar di sekolah dan sarana pendidikan bagi siswanya. Jadi belajar sejarah membuat kita tahu dan mengerti siapa sejarah masa lalu dan orang-orang yang terkait dengannya. Nah, seperti pada negara kita yaitu Indonesia. Nah, kita dengan belajar sejarah kita jadi tahu apa sih tokoh-tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, siapa saja sih yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, siapa sih yang pahlawan yang
memperjuangkan atau mempertahankan negara Indonesia kita ini. Nah, dengan belajar sejarah jadi kita mengetahui hal-hal tersebut. Yang kedelapan nih, memberikan kemampuan analisis yang baik. Nah, informasi tentang peristiwa masa lalu dapat dikumpulkan melalui monumen atau cerita dari sumber. Namun, meneliti dan menentukan suatu peristiwa sejarah tidak semudah yang dipikirkan orang. Peristiwa sejarah harus dianalisis dengan menggunakan metode ilmiah mengenai kebenaran ceritanya, sehingga dapat memberikan kemampuan analisis yang lebih baik. Nah, jadi ketika kita mempelajari sejarah, kita itu dituntut untuk memiliki kemampuan analisis yang baik. Seperti halnya kita mendengar suatu cerita nih, kita tidak boleh sebagai yang telah mempelajari sejarah, kita tidak boleh langsung membenarkan cerita orang tersebut. Kita harus meneliti lebih dalam lagi. Apa sih maksud cerita itu? Kita harus meneliti kebenaran cerita itu. Istilahnya kita harus meneliti kelebihan cerita itu dan kekurangan cerita itu. Jadi kita harus menganalisis hasil dari cerita orang tersebut. Nah, yang kesembilan itu sebagai sarana hiburan atau rekreasi. Peneliti sejarah juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan atau rekreasi karena dapat mendatangkan kegembiraan batin. Memang peristiwa sejarah akan membawa kita pada petualangan yang melampaui batas ruang dan waktu dan membayangkan tempat dan kondisi masa lalu. Nah, kalau belajar sejarah nih, kita lebih istilahnya itu kita berpetualang lah istilahnya. Kita berpetualang melintasi ruang dan waktu dan membayangkan kondisi-kondisi tempat di masa lalu. Istilahnya kalau kita mempelajari sejarah ini, kita lebih banyak menghayal dalam hal pendidikan atau dalam hal berkenaan dengan sejarah tadi. Istilahnya itu kita berpetualang mengelilingi ruang dan waktu. Nah, keren kan seperti itu. Yang terakhir nih, sebagai pedoman negara. Nah, sejarah dapat dijadikan sebagai sumber wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana sikap politik dalam kehidupan bernegara. Peristiwa masa lalu dapat dijadikan pelajaran dan pedoman bagi bangsa. Nah, jadi kenapa peristiwa sebagai pedoman negara? Karena dengan kita mempelajari sejarah, kita bisa lebih banyak tahu tentang orang-orang terdahulu atau pemimpin-pemimpin terdahulu, negara-negara terdahulu, sehingga kita dapat menjadikannya pedoman seperti dalam halnya pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah, pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Jika kita mempelajari sejarah tentang mereka, jadi kita itu bisa memahami tentang bagaimana sih mereka menciptakan sebuah peradaban, menciptakan sebuah negara yang bisa dikatakan sukses lah dalam hal segimanapun. Nah, jadi di situ kita bisa mengambil atau menjadi pedoman kita dalam bernegara tadi, atau menjadi pemimpin. Kita bisa juga mengambil dari para pemimpin-pemimpin Islam dengan belajar sejarah mereka tadi. Nah, mungkin segitu saja dari hasil sampaian saya. Jadi kesimpulannya tuh, mengapa sih kita harus mempelajari atau memahami sejarah? Itu tadi, sejarah itu bukan hanya berkaitan tentang kita bisa menceritakan masa lalu, tapi dengan sejarah kita bisa menjadi seseorang atau menjadi manusia yang intelektual atau berwawasan tinggi. Dengan kita sering-sering membaca, sering-sering mengetahui sejarah, kita juga dapat kita juga bisa dapat menjadikan sejarah itu sebagai pedoman hidup kita. Istilahnya itu dalam, misalnya nih kita mempelajari sejarah sebuah tokoh nih, tokoh Islam kah, tokoh apa. Nah, jadi kita lihat mulai dari biografinya, kehidupannya sehari-hari, aktivitasnya, hingga sikapnya kayak mana. Nah, jadi kita bisa menjadikan dia sebagai pedoman kita dalam kehidupan ini, sehingga kita dapat menjadi manusia yang lebih berguna bagi masyarakat lain, menjadi manusia yang berintelektual tinggi atau berwawasan tinggi, dan bisa menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi karena kita mencontohkan sebuah tokoh itu, atau kita bisa menjadi tokoh itu di kehidupan kita pada saat ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf karena di sini kita sama-sama belajar ya. Dan selanjutnya itu pertanyaan tentang mengapa sejarah perlu diaktualisasikan. Nah, di situ mungkin bukan saya yang menjelaskan, tetapi rekan saya
selanjutnya yang akan menjelaskan. Mungkin ini saja dari saya. Sekian, terima kasih. Dadah. Mengapa orang harus memahami sejarah? Ada beberapa jawaban yang berkisar dari definisi, berupa pernyataan dari yang bersifat filosofis sampai yang sederhana. Sebagian besar sejarawan tidak mempersoalkan definisi sejarah. Mereka hanya meneliti, menulis tentang sejarah, dan mengajarkannya. Sejarah sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan tentunya akan meninggalkan, selain bukti-bukti peristiwa, juga nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dapat berfungsi mengembangkan kepribadian bagi yang mempelajarinya. Mempelajari sejarah akan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam keterikatannya dengan manusia lain sebagai sebuah komunitas dari yang terkecil, yaitu keluarga, sampai pada suatu bangsa. Dengan kesadaran berbangsa, maka kita akan menerima keberagaman sebagai suatu kenyataan. Perbedaan yang ada tidak dipandang sebagai satu masalah, tetapi bisa dilihat sebagai satu potensi. Dari kisah sejarah, kita dapat mengambilnya sebagai inspirasi, meneladani nilai-nilai dari kisah, kepahlawanan maupun cerita-cerita sejarah yang berupa tragedi. Semua itu dalam rangka menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Mempelajari sejarah juga akan memupuk kebiasaan berpikir secara kontekstual, sesuai dengan ruang dan waktu, di mana peristiwa itu terjadi tanpa meninggalkan hakikat perubahan yang terjadi dalam proses sosiokultural, atau proses di mana aspek kemasyarakatan dan kebudayaan menjadi landasannya. Dengan mempelajari sejarah, kita tidak akan mudah terjebak pada opini karena terbiasa berpikir kritis, analitis, dan rasional serta didukung oleh fakta. Dengan menilik peristiwa masa lampau, kita akan menghormati dan senantiasa memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Selain hal yang menyangkut kegunaan, sejarah juga mempunyai peran utama sejarah, yaitu sebagai pelajaran. Manusia dianugerahi akal dan pikiran, sehingga mampu mengambil pelajaran dari pengalaman yang dialaminya, atau juga belajar dari pengalaman orang lain, baik berupa keberhasilan maupun kegagalan dari generasi sebelumnya. Melalui sejarah, manusia dapat mengembangkan segenap potensinya, sekaligus menghindar dari kesalahan masa lalu, baik yang dilakukan orang lain maupun kesalahan yang pernah dilakukannya sendiri. Mempelajari sejarah akan menghindarkan diri dari mengulangi kesalahan masa lalu. Terdapat pepatah mengatakan, keledai tidak akan mau terperosok pada lubang yang sama 2 kali. Menunjukkan bahwa manusia harus lebih mulia dari hewan. Jika hewan saja tidak mau mengulangi kesalahan yang sejenis, maka manusia yang melakukannya adalah lebih rendah dari hewan. Seorang negarawan Inggris Raya, Winston Churchill, pernah mengingatkan kita, satu-satunya hal yang kita pelajari dari sejarah adalah bahwa kita tidak benar-benar belajar darinya. Sebelumnya, filsuf dari Jerman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, mengemukakan dalam pemikirannya tentang sejarah. Inilah yang diajarkan oleh sejarah dan pengalaman, bahwa manusia dan pemerintahan tidak pernah belajar apapun dari sejarah atau prinsip-prinsip yang didapat darinya. Hal itu menggambarkan baik Hegel maupun Churchill mengungkapkan kekecewaannya terhadap para penguasa yang tidak mau belajar dari sejarah. Dari sejarah, kita dapat mempelajari apa yang memengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah bangsa ataupun sebuah peradaban. Kita juga dapat mempelajari latar belakang alasan kegiatan politik, pengaruh dari filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang bermacam-macam sepanjang zaman. Kemudian,
Orang yang mengabaikan sejarah, ia tidak akan menjadi pelopor, melainkan menjadi pengekor, latah, dan hanya ikut-ikutan tanpa memahami apa yang dia lakukan. Pertama, sejarah itu sebagai pengingat identitas suatu bangsa, yang harapannya agar generasi muda sekarang ini tidak melupakan identitas bangsanya. Maka dari itu, dengan memahami dan mempelajari sejarah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun rasa cinta tanah air terhadap bangsa. Yaitu kita diharapkan untuk tidak berselisih satu sama lain antar suku dalam bangsa Indonesia. Karena dari hal tersebut dapat memicu terjadinya perselisihan maupun pertentangan. Kedua, flashback pada peristiwa kerajaan Majapahit. Faktor utama yang mempengaruhi runtuhnya kerajaan tersebut ialah dikarenakan adanya perang antar saudara. Maka dari peristiwa tersebut dapat kita jadikan sebagai pembelajaran yang kedepannya agar kita tidak mengulangi hal yang sama seperti pada peristiwa tersebut. Poin yang ketiga, dengan memahami dan mempelajari sejarah, kita bisa mengenal apapun dan harapannya membuka wawasan serta cara pandang kita terhadap apapun. Poin yang keempat, dengan memahami dan mempelajari sejarah, kita bisa mengulang kesuksesan orang-orang di masa lalu dan menghindari permasalahan-permasalahan di masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Sebagai contoh, pembacaan teks proklamasi yang diperingati pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Poin kelima, mengapa sejarah penting untuk dipahami dan diaktualisasikan? Dikarenakan sejarah dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran akan budaya, akan pentingnya perkembangan peradaban dan perbedaan budaya di setiap suku, bangsa maupun negara, serta mengembangkan pemahaman pola pikir yang lebih baik tentang alasan mengapa setiap suku maupun negara melakukan perbuatan tertentu. Sebagai contoh, meski perbudakan telah dihapuskan hingga saat ini, namun di Amerika Serikat masih banyak terjadi kasus rasisme. Begitu pula di India, meski setiap orang telah dijamin hak asasinya, namun di India sana sistem kasta masih diaduk oleh mereka. Itulah beberapa alasan mengapa sejarah penting untuk dipahami dan diaktualisasikan. Sobat-sobat sekalian, marilah kita di sini sama-sama untuk memahami dan mempelajari akan pentingnya sejarah itu.